kakek ini mau kasih hadiah kaya tanpa susah. Ini bukan saya yang ngomong, Nabi. Iya. Nabi bersabda, barang siapa mengamalkan waqiah di malam hari, Iya. hidupnya tidak akan pernah susah. Iya, Kek. Jadi amal yang paling bagus itu amal waqiah, amalan yang istiqomah. Jadi kalau kita ada halangan, nggak bisa maghrib, isya, nggak bisa nanti isya subuh. Oh, Kalau nggak bisa subuh nanti siang. seistiqomahnya Pokoknya ya. terus-menerus sehari gitu. Mm-mm. Berapa kali, Kek? Kalau sebenarnya sekali cukup, kalau saya 3 kali. Alhamdulillah saya sampai di Singapura, sampai di Kuala Lumpur, sampai saya di Mekah, umroh dulu sama nenek. Iya, saya juga Di gitu. kampung kemarin saya sampai 11 tahun. Di dunia ini ada orang dicari duit, ada orang mencari duit. Kalau orang beriman tuh dia yakin kepada amalan, nggak yakin kepada mal. Mal itu apa? Usaha. Nah, jadi sekarang orang bilang kalau saya nggak usaha, saya makan dengan apa? Itu Iya. bukan Allah tuh. Saya selalu begitu. Saya selalu dikatain Kalau Allah begitu. usaha tidak bisa mendatangkan rezeki, Allah mendatangkan rezeki. Kalau usaha mendatangkan rezeki berhajat kepada Allah. Tapi kalau Allah mendatangkan rezeki tidak berhajat kepada usaha. Kalau Allah berkehendak dengan usaha kita dikasih rezeki. Ada sekarang orang dagang bangkrut. Kalau Allah berkehendak justru dengan usaha dikasih rezeki. Kalau Allah berkehendak tanpa usaha pun kita dikasih rezeki. Alhamdulillah, Kek, saya selama ngamalin al-waqiah yang setiap hari Jumat itu yang 14 kali. Kalau Cuman kalau paling kurang 1 kali. iya. Kalau saya 3 kali sehari. Itu rezekinya bener-bener makbur gitu, Kek. Nabi bilang begitu, barang siapa mengamalkan waqiah di malam hari, hidupnya tidak akan disusahkan. Iya, emang saya ngerasain gitu. Cuman kadang sekeliling saya atau keluarga saya itu kadang nggak percaya sama saya gitu loh, Kayak kan itu yang bilang kan Nabi, ibaratnya kan bukan saya hanya menyampaikan ya, Kayak. Jadi orang beriman itu dia percaya kepada amalan, bukan percaya kepada mal. Tapi yang rezeki tetap dari Allah, bukan dari amalan. Nah, kalau yakin pula kita kepada mal, itu dah amal tuh dah sulit juga kita itu. Makanya Jadi amal itu dibaca ini keuntungannya, fadilahnya. Dibaca ini keuntungannya. Jadi tambah lagi kalau ingin menjaga diri, anak, usaha, istri, suami, itu 3 kul dengan 7 kali ayat kursi habis subuh. habis subuh, Sampai khasiatnya sampai isya maghrib. maghrib. Habis maghrib baca lagi 3 kul 7 ayat kursi. Oh iya iya, Kayak. Insya Allah kita Iya, pemil tua ijazah, setan Kayak. aja nggak berani sama kita. Kalau ada orang mau guna-guna kita, atau insya Allah itu akan diselamatkan oleh Allah. Amalan saya itu aja. Iya. Saya juga nggak, alhamdulillah nggak pernah tertinggal. Emang enak ya dirasain, rezekinya ada aja. Kadang kan rezeki kan cuma sehat, rezeki nikmat iman. Silaturahmi ini juga pembawa rezeki nih. Barang siapa suka Silaturahmi. umurnya dipanjangkan, rezeki Iya. dimudahkan, dosa diampunkan, penguburan dipanjangkan. Dapat 4 keuntungan. 5 lagi, tadi nggak kenal kita jadi kenal. Iya, iya, contohnya begini Coba ya, Kayak. dengan silaturahmi kan kenal sama kakek kan. Iya. Ini kalau disimpan nih, dimasukkan ke YouTube itu artinya bukan juta, miliaran. Iya, bismillah, Kayak. Nanti Simpan nggak tadi itu? ini ntar saya simpan. Simpan. Kalau dimasukkan ke YouTube tuh artinya miliaran. Tapi kalau viral itu kan nasiban. Ya itu atas kehendak Allah ya, Kayak. Cuma iya kadang orang tuh kalau susah, mungkin karena belum Allah yang ngendaki kali ya, Kayak. Saya ada itu di Jember, orang Madura, nggak ada usaha, langsung dia pergi IPB. IPB itu India Pakistan Bangladesh, 4 bulan. Saya sangka dia orang kaya. Saya datang ke rumahnya, ada jemaah perempuan. Dia nerima jemaah perempuan situ. Saya dengar, Bapak udah pulang dari IPB, ya udah. Apa sih usaha Bapak? Saya nggak ada usaha. Amalnya apaan? Saya bilang, amal saya silaturahmi aja. Pagi itu saya keliling kampung ini. Assalamualaikum. Silaturahmi. Orang sana udah kenal sama dia. Nggak kenal. Dia udah kenal, dia
silaturahmi. Silaturahmi. Hari ini ke rumah ini, hari besok ke rumah itu. Ya, pokoknya silaturahmi setiap hari jalan. Fadilahnya apa? Umur dipanjangkan, rezeki dimudahkan, dosa diampunkan, kuburan dilapangkan. Kalau orang silaturahmi itu kan perutnya kenyang kan, cuma dia makan roti. Iya, ini kayak gini Dapat kan. air. Itu siapa? Emang dari Ini Allah. aja udah nampak kan. Apalagi nanti di akhirat. Jadi kalau kita keluar rumah tuh niatkan silaturahmi. Cuma modal silaturahmi itu ada caranya. Yang untuk kita kemana pergi itu jangan mengislah orang, memperbaiki orang, memperbaiki diri. Caranya macam mana? Pertama, kita nggak boleh prasangka buruk pada orang. Iya. Yang kedua, jangan mencari kesalahan orang. Boleh cari kesalahan kita. Yang ketiga, jangan menyampaikan cerita tidak baik. Menggunjing, memfitnah atau menggibah, jangan. Yang keempat, jangan memfitnah. Kita nggak suka sama orang tuh dikasih-kasih dia, dijelek-jelekin, itu memfitnah. Iya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau mereka tuh salah satu, kadang tambah sama kita 2-3. Nah, jadi kalau dapat, jangan memfitnah. Jangan mau difitnah. Makanya lebih baik betah di rumah ya kayak. Sebenarnya wanita tuh lebih bagus di rumah, bikin amalan. Wanita tuh kan aurat. Kalau bukan mukrinnya dia kan dia dosa. Kadang-kadang orang tertarik sama dia, kadang-kadang dia tertarik sama orang. Kadang-kadang tertarik menarik. Tertarik menarik macam mana? Terjadilah yang Iya. tidak diinginkan perselingkuhan. Jadi itu ada tuh sampai ceramah wanita ada tuh pakai misterius tuh. Jadi nanti yang penggemarnya ada 4.600.000. Kalau diuangkan tuh sudah 7 miliar, kurang 100 juta. Jadi uang saya di YouTube sekarang sudah dekat lebih dari 15 miliar. Saya mas kalau yang kadang saya suka gini. Tapi nggak saya ambil. Kenapa nggak kayak? saya ambil? Karena bukan saya yang bikin, orang yang bikin. Nggak kakek ambil. Ya dia lah yang ambil. Siapa yang bikin dia yang ambil. Jadi saya mau bikin YouTube, dilarang sama anak, dilarang sama istri. Udah biar kita begini. Berarti kakek itu rezeki buat mereka ya kayak. Dari Allah. Kan kita kan ya itu yang disebut rezeki tak disangka-sangka. Cuman kan kadang orang nggak percaya kayak. Kadang ini misalnya misalnya saya dapat uang 10 miliar diketawain. Ibaratnya doa kayak gitu kan, kalau kita yang yakin, kalau saya kan selalu bikin amin gitu. Sebenarnya kita di dunia ini taat aja. Ini Allah berfirman. Ya kalau ada orang doa gitu. Siapa bertakwa kepadaku, keturunan kamu akan cukupnya dengan cara tidak diduga. Jadi kalau kita sudah taat kepada kita, dunianya akan datang dengan caranya. Tapi kalau kita nggak taat, kita akan diperbudak oleh dunia. Jadi ada anaknya target yang kejar dunia pastilah nggak dapat. Walaupun dapat tapi nggak banyak. Walaupun banyak tapi nggak puas. Walaupun puas tapi nggak lama. Tapi kalau kamu kejar akhirat pastilah dapat. Setelah dapat pastilah banyak. Setelah banyak pastilah puas. Setelah puas abadi selama-lamanya. Jadi kalau kita tanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi nggak mau datang. Makanya kan zikir ya. Jadi maksudnya kita taat aja kepada Allah. Taat ya zikir, bersihin kolbu ya biar. Pokoknya bikin amalan. Mau zikir kayak mau baca amal-amalan. Mau bagiin ya, bagiin ke orang gitu ya kayak. Itu ada orang tuh yang dia nuntut orang Madura tuh amalnya cuma satu rami aja. Bisa CTB dia tuh. Datang aja orang ngantar duit. Iya, Kasih duit saya percaya kok kayak. Gak harus kerja keras gitu. Kalau Allah udah mengendaki. Saya nggak ada usaha saya cuma satu rami aja. Yang penting taat ya udah. Insya Allah emang benar ada yang di ayat berapa sih itu kayak kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengejarmu. Nah, bukan itu. Kejar dunia pastilah nggak dapat. Walaupun dapat tapi nggak banyak, walaupun banyak tapi nggak puas. Kenapa nggak puas? Kita di rumah Itu janji Allah tuh cuma nyata. sebentar. Nah,
walaupun puas tapi nggak lama, tapi kejar akhirat pastilah dapat. Setelah dapat pastilah banyak, setelah banyak pastilah puas, setelah puas abadi selama-lamanya. Amin. Tapi kadang manusia itu harus ada pembuktian. Kalau saya misalnya dakwah nih gini ya, kayak saya belum memberikan bukti, nanti nggak akan percaya, kayak saya malah dianggapnya tuh gila kayak. Tapi kadang alhamdulillah saya selalu nyaksiin, cuman Kalau nggak harus saya orang dakwah pamerkan. tuh orang dibenci orang. Iya emang. Nabi Muhammad sebelum dakwah dibilang Termasuk suami saya sendiri. Al-Amin. Orang baik, orang jujur. Tapi setelah dakwah Nabi dibilang majnun, orang gila, aliran sesat. Agama baru. Iya. Jadi orang dakwah ini aja dibilang orang sesat, agama baru. Iya, yang penting jangan putus asa aja. Tapi biarin aja begitu. Yang penting kita berlanjut. Yang penting kita ngerasain enak kok, kayak. Jadi kalau ada orang nggak suka sama dia, biar dia nggak suka sama saya, mudah-mudahan anak cucunya ikut usaha dan dakwah. Nabi itu datang ke Taif, ditimpuk sama batu sampai berdarah. Datang itu malaikat, perintah dari Allah, itu gunung semua ditabrakan. Jangan kata malaikat, Nabi. jangan kata Nabi. Biar dia nggak ikut dakwah. Mudah-mudahan nanti anak cucunya itu. Itulah kelebihan Nabi itu. Orang jahat sama dia nggak mau jahat. Iya, makanya saya dari kecil belajar dari sifat-sifatnya Nabi, kayak Kalau nabi-nabi yang lain, kalau misalnya nggak patuh, kaumnya, dia ngadu sama Allah. ya kayak Nabi Nuh. Ya, didatangkan banjir. Iya. Dia itu. Iya, Kalau karena Nabi enggak. kalau Nabi Muhammad enggak, ya. Diperintahkan untuk mau diazab, nggak boleh sama dia. Jadi Kadang Nabi saya itu- juga begitu, kayak kalau Nabi lagi itu sakit dipilih hati. untuk akhlak. Orang jahat kepada mereka, tapi dia baik sama orang. Jadi akhlak Nabi itu pengasih, penyayang, penolong, dan pemaaf. Jadi Nabi itu nggak pernah merugikan orang. Saya kalau lagi marah juga begitu. Kapan azabnya diturunin gitu-gitu. Tapi ntar aku istighfar. Ya namanya juga manusia biasa, kayak. Alhamdulillah ntar saya reda lagi gitu. Mungkin ujian ya kayak kalau kayak gitu. Ya kalau Nabi doanya baik-baik ya, yang baik-baik. Tapi kalau Nabi Nuh saking dianya udah ini banget, suruh dihancurin ya. Yang tidak berdoa kepada Allah itu untuk mencelakakan kaumnya, umatnya, Nabi Muhammad. Selain dari itu, doa sama Allah. Itu maka dihancurkan itu kaum-kaum itu.